menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Aktifkan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dalam video ini, saya akan berbicara tentang apa yang saya ketahui dari apa yang saya baca. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga menjadi ladang pahala bagi kita semua, bisa membuat orang lain cerdas, bisa membuat saya lebih bisa mengamalkan apa yang sudah saya baca, sehingga bisa bermanfaat dunia akhirat, amin. Dalam video ini saya akan membicarakan tentang sholat. Walaupun saya jarang sholat, tetapi saya sedikit-sedikit sudah membaca tentang syarat-syaratnya sholat, tentang pengertian sholat, dan sebagainya. Jadi apabila bisa bermanfaat, apabila bisa membuat teman-teman mengetahui apa yang saya ketahui, saya akan sangat bahagia sekali. Mulai dari pengertian. Yang saya baca bahwa sholat secara bahasa itu artinya doa. Sedangkan secara definisi, sholat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Sholat dalam sehari semalam itu ada 5. Sholat dalam sehari semalam itu ada 5 yang wajib dilaksanakan. Kalau yang sunnah dan sebagainya itu banyak, gak kehitung. Yang wajib dilaksanakan dalam sehari semalam itu ada 5, dimana 5 sholat ini wajib untuk dilaksanakan tepat pada waktunya. Jadi ada batasan-batasan waktunya untuk 5 sholat ini. Yang pertama adalah sholat duhur. Sholat duhur ini masuk atau dimulai, kick off-nya sholat duhur ini adalah ketika matahari sudah bergeser ke barat, sehingga bayangan suatu benda itu sudah bergeser ke timur. Ini tongkat. Ini tongkat jari. Misalkan ini tongkat. Ditancepin. Kemudian jam 12 siang tuh. Jam 12 siang. Kan ada matahari tuh. Mataharinya kan susah kalau ngelihat ke atas, ini udah geser ke barat belum ya, kan susah. Makanya ngelihatnya dari bayangan benda. Tongkat ini kita lihat, oh ternyata bayangannya udah ke timur, oh berarti udah masuk waktu duhur ya. Terus waktu duhur ini berakhir ketika bayangan suatu benda itu sudah sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Kayak tadi tuh tongkat ditancepin, tongkatnya panjangnya 1 meter, bayangannya udah nyampe 1 meter, maka waktu duhur itu berakhir. Dalam artian sudah ditiup fluid panjangnya. Seperti itu. Dinamai dengan sholat duhur. Kenapa sih dinamai sholat duhur? Kenapa nggak namain yang lain gitu? Kenapa? Karena sholat duhur ini dilaksanakan pada siang hari, di mana siang hari itu terang benderang, sehingga jelas untuk melihat apapun. Dinamai dengan nama duhur karena jelas. Duhur artinya jelas. Juga menurut pendapat lain ada yang mengatakan bahwa kenapa dinamai duhur adalah karena sholat duhur adalah sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan jelas,
setelah Nabi Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah sholat. Pendapat yang mengatakan bahwa Nabi melaksanakan sholat subuh. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi melaksanakan sholat subuh. Ada juga yang mengatakan tidak. Karena Nabi belum mengetahui tata caranya sholat. Sehingga sholat yang pertama kali dilaksanakan dengan jelas adalah sholat duhur. Sehingga dinamai dengan sholat duhur, sholat jelas. Seperti itu. Kemudian, setelah sholat duhur adalah sholat asar. Sholat asar itu masuk ketika sholat duhur itu berakhir. Jadi ketika bayangannya itu sudah sampai pada, jadi ketika bayangan suatu benda itu sudah sama panjangnya dengan benda tersebut, maka habislah waktu duhur. Dan ketika sudah bertambah dari benda tersebut, maka masuklah waktu asar, sholat asar. Sholat asar, panjang waktunya atau durasinya, itu berakhir ketika matahari tenggelam. Ya, ketika matahari itu tenggelam, maka sholat asar itu berakhir pula. Tenggelamnya itu ketika benar-benar semuanya sudah hilang. Matahari bunder nih. Ini bumi. Kalau misalkan masih setengahnya, maka masih boleh sholat asar. Kalau misalkan masih 2/3-nya, masih boleh sholat asar. Tapi kalau ketika udah nggak kelihatan, maka boleh sholat asar, malah wajib, tetapi dengan niat qodho atau membayar hutang. Seperti itu. Kemudian setelah sholat asar ada, bentar dulu. Kenapa dinamai dengan sholat asar? Kenapa ya? Dinamai dengan sholat asar karena sholat asar itu dilaksanakan pada akhir hari. Asar artinya masa, waktu. Biasanya kalau misalkan mau gelap, itu seperti masa-masa akhir. Sehingga dinamai dengan nama asar. Asar artinya masa. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Masuknya sholat maghrib itu ketika habisnya sholat asar. Ketika habisnya waktu sholat asar, yaitu ketika mulai dari tenggelamnya matahari, itu masuk waktu sholat maghrib. Masa sholat maghrib atau waktu dari sholat maghrib itu ada 2 kaul. Imam Syafi'i di kaul qodimnya mengatakan bahwa waktu sholat maghrib itu adalah ketika sudah masuk waktu sholat maghrib, kemudian mengambil wudhu, menutup aurat, bersuci, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, maka selesailah waktu maghrib. Itu kaul terdahulunya atau itu pendapat terdahulunya Imam Syafi'i. Tetapi kemudian di kaul qodimnya, di kaul jadidnya, di pendapat terbarunya, Imam Syafi'i mengatakan waktu sholat maghrib itu berakhir ketika hilangnya mega merah atau pancaran cahaya matahari, kan ada merah-merah tuh. Itu mega merah hilang, maka berakhirlah waktu maghrib. Dan maghrib, kenapa dinamai dengan nama maghrib? Karena maghrib berarti tenggelam, yaitu sholat tenggelam. Bukan sholatnya sambil tenggelam ya, sholat saat tenggelam, yaitu yang tenggelamnya adalah matahari. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sholat isya. Ini adalah sholat favorit yang dilakukan karena bisa dilakukan di malam hari dan waktunya panjang. Ya, ibarat pertandingan sepak bola, ini sampai adu penalti lah. Seperti itu. Awal masuknya sholat isya, awal masuknya waktu sholat isya adalah ketika hilangnya mega merah. Bener gak sih? Ya, bener. Jadi
awal dari waktu sholat isya adalah ketika hilangnya mega merah sampai dengan datangnya fajar siddiq. Fajar itu ada dua. Fajar itu artinya terang ya. Ketika sudah terang itu dibagi menjadi dua. Fajar itu dibagi menjadi dua. Ada fajar siddiq dan ada fajar siddiq dan ya Allah. Ada fajar siddiq dan ada fajar kadzib. Fajar yang jujur dan fajar yang bohong. Nah, fajar yang bohong dulu. Fajar yang bohong itu datangnya lebih awal. Jadi kalian kalau misalkan pengen ngecek, bangun aja misalkan jam 3 atau setengah 4, atau ya pokoknya sebelum subuh lah. Sebelum subuh kalian bangun, biasanya akan terlihat seperti sudah pagi, sudah terang, lihat di langit. Udah terang nih, tapi masih ngantuk. Misalkan kayak gitu. Itu adalah fajar kadzib. Yaitu ketika fajarnya itu lurus dari timur ke barat, selatan ke utara, tajwa aku berjumpa, teret bukan, itu lagu ya. Jadi fajar kadzib itu lurus dan akan hilang dengan sendirinya. Jadi setelah fajar kadzib itu hilang, kembali gelap. Setelah beberapa saat datanglah fajar siddiq. Nah, fajar siddiq itu datangnya tidak lurus tapi menyebar, sehingga cahayanya terlihat. Dan setelah fajar siddiq datang tidak gelap lagi kecuali kalau mendung ya. Setelah fajar siddiq datang maka langsung terang dan masuklah waktu subuh. Itu adalah akhir dari waktu sholat isya. Kenapa dinamai dengan nama isya? Isya itu artinya masuk malam. Ya tahu sendirilah kalau maghrib itu kan ya bisa dibilang masih sore. Sedangkan kalau isya kan itu awal dari masuk malam. Jadi dinamai dengan nama isya karena isya itu artinya memasuki malam. Sholat memasuki malam. Ya seperti itu. Yang terakhir adalah sholat yang paling tidak difavoritkan oleh kebanyakan orang karena masih sibuk di alam mimpi. Ya adalah sholat subuh. Awal masuknya sholat subuh adalah ketika datangnya fajar siddiq. Fajar yang tadi dijelaskan tuh. Fajar yang tadi dijelaskan. Ketika berakhirnya fajar siddiq. Ketika masuknya fajar siddiq. Ya Allah apa sih? Ketika awal dari sholat subuh adalah ketika datangnya fajar siddiq. Ketika fajar siddiq belum datang, ya belum masuk waktu subuh. Dan waktu subuh itu berakhir ketika matahari itu sudah muncul. Walaupun baru setengah, walaupun baru 0,05% matahari muncul. Ini matahari nih, ini bumi. Baru muncul segini, dikit banget. Itu udah hilang waktu subuh karena matahari sudah muncul. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, klik tombol like, kemudian bagikan apabila dirasa video ini bermanfaat. Dan apabila dirasa video ini tidak bermanfaat, ya silakan klik komentar apa yang perlu saya perbaiki. Seperti itu. Oke lah, dicukupkan ya. Saya atas nama manusia biasa yang tak luput dari dosa, khilaf dan bahagia mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.